Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat kembali berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, dan hadirat Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak.
Bapa, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini bagi kami semua, hingga kami boleh bersama-sama Tuhan kembali lagi untuk beribadah di dalam nama-Mu. Berkati kami setiap kami Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan, yang menyaksikan maupun yang beribadah dari rumah, yang kami yang melayani juga Tuhan berkati, sehingga kami semua sama-sama menerima hadirat-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Berkati juga kami Tuhan semuanya, hati kami Tuhan, sehingga kami siap menerima firman-Mu. Berarti pula hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita minggu ini harus tetap bersyukur apapun yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, dan di kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita tetap memuji Dia, bersorak-sorak bagi Dia, sama seperti pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Tiada yang seperti Engkau, begitu
Allah di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik hamba-Mu beserta pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gedung gereja maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi sidang jemaat-Mu di tempat masing-masing. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kuasa-kuasa yang tidak kami undang. Roh-roh kebodohan, roh kurang percaya, roh keras hati, roh kebimbangan kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Kau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa saya ucapkan selamat hari Minggu dan hari yang indah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bacaan kita pagi hari ini adalah terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-36 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Siapkan Alkitab dan gadget saudara, kita bisa memperhatikan. Saya akan bacakan firman Allah. Runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Mereka semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Tuhan Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para penglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang lalu baru berbicara mengenai Raja Hizkia, Raja Yehuda dari kerajaan Yehuda
yang mendapatkan kebaikan kemurahan Tuhan, namun dia akhirnya menjadi angkuh dan menimbulkan murka Tuhan juga. Ya. Setelah meninggalnya Hizkia, kerajaan Yehuda diperintah oleh raja-raja anak-anak keturunannya, yakni raja-raja kecil yang kebanyakan hidup dalam penyembahan berhala. Hingga sampai kepada keruntuhannya oleh kerajaan Babel di tangan pemerintahan Raja Nehemia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berganti-ganti raja-raja yang tidak takut kepada Tuhan. Sampai akhirnya sampai kepada Raja Zedekia yang kita baca tadi. Kerajaannya terpuruk ya, di bawah penjajahan dari kerajaan Nebukadnezar. Ya. Namun dia tidak menaruh hormat kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang diutusnya, nabi-nabinya. Ya, kalau saudara dan saya baca. Kalau saudara dan saya bisa melihat bahwa Hizkia menaruh hormat kepada Nabi Yesaya, ya, maka ini Zedekia ini tidak. Maka saudara dan saya nanti akan lihat bagaimana raja yang tidak menaruh hormat kepada Tuhan dan juga kepada utusan-utusan Tuhan ini akan dipermalukan ya, dengan sangat di akhir dari pemerintahannya. Ya. Bahkan rumah Allah dinajiskan oleh para imam yang melayani pada waktu itu. Karena imam yang melayani bukanlah imam-imam yang terpanggil, namun adalah imam-imam yang dibayar ya, oleh raja-raja supaya melakukan apa yang dimaui oleh raja-raja yang lalim itu. Ayat 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kasih Allah kepada bangsa pilihan itu dinyatakan melalui nabi-nabi utusannya. Dengan berbagai cara agar mereka terhindar dari murkanya. Sekalipun berkali-kali mereka tidak setia. Saudara dan saya ingat di dalam kitab Kejadian bagaimana Allah berusaha untuk tidak menjatuhkan tangannya yang berat itu kepada Sodom Gomora. Sehingga malaikat Tuhan menegosiasikan, ya, dinegosiasi oleh Abraham. Bagaimana seandainya ya, ada sekian orang di Sodom Gomora, apakah akan dibinasakan sampai jumlah yang paling kecil. Kenapa Tuhan mentolerir? Kenapa Tuhan menerima negosiasi, permintaan negosiasi dari Abraham? Karena dasarnya adalah bahwa Allah mau tidak seorang pun binasa. Ya. Kita bisa lihat nanti di Yohanes 3:16, tapi tidak kita bicarakan di sini. Ya. Di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat. Ya. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Paulus menyatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Kalau direnung-renungkan, memang bangsa Israel kenapa sih? Ya. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan, bangsa Israel adalah contoh yang jelek ya, dari orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan itu selalu berusaha ya untuk berkemurahan kepada mereka. Karena pada prinsipnya memang Tuhan tidak mau umat pilihannya itu mengalami kebinasaan. Ya. Saudara dan saya tentu bisa memaklumi. Kesabaran dikatakan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu
bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, Tuhan mau supaya orang Israel ini berbalik kepada Tuhan. Ya. Tetapi nyatanya seperti saudara dan saya lihat, dalam hal keselamatan dan pemeliharaan Tuhan, semuanya kembali kepada umatnya. Allah memilih saudara dan saya untuk diselamatkan, dipelihara dengan caranya sebagaimana dulu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir dengan cara yang ajaib, dipelihara di padang gurun tanpa menanam dan menuai, tetapi dicukupkan kebutuhan pangan sandang mereka selama 40 tahun. Ya. Demikian juga untuk saudara dan saya. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya, bukan untuk sengsara di dalam hidup kita, tetapi supaya lidah, bibir, mulut saudara dan saya mengucap syukur atas pemeliharaannya yang ajaib. Amin saudara? Iya. Tadi kita berbicara bincang-bincang dengan seorang saudara pagi tadi. Iya ya. Di zaman yang seperti ini, ya, ada bawang impor, harganya itu 13.000. Belum pernah dengar saya. Betul. Ya, bawang impor loh, gede-gede itu. Di pinggir jalan 13.000. Padahal dulu itu harganya sampai 50. Ya, 50.000. Bawang 40 putih, merah 40.000. Lalu Lombok bisa 100.000 kan gitu ya. Dulu. Ini loh, Tuhan itu begitu luar biasa memelihara saudara dan saya. Jangan anggap sepi kekayaan kemurahannya. Kalau saudara dan saya kedapatan memang salah di hadapan Tuhan, maka bertobat, maka Tuhan akan memulihkan. Amin? Iya. Ngeri loh saudara. Pemberontakan Israel itu dikatakan tadi kita baca, sampai tidak ada pemulihan. Tidak ada kesempatan untuk dipulihkan. Betapa pemberontakan orang Israel ini sudah membuat Tuhan murka. Sampai tidak ada kesempatan untuk pemulihan. Luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Janji Tuhan itu kalau saudara membaca, kesempatan saudara baca nanti di Ulangan pasal yang ke-28. Saudara baca semua itu. Ya. Ada pilihan buat saudara dan saya. Menurut kehendak Tuhan, menurut perintah Tuhan, maka berkat-berkatlah yang kita terima. Ya. Maka kalau kita melawan Tuhan, sekalipun kita diberikan kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, tetap melawan. Hanya akan ada kutuk yang menjadi bagian kita. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Ya. Maka di dalam saudara dan saya menghadapi tantangan yang berat. Ya. Maka dikatakan seperti Yesaya 30:15 itu. Dengan berdiam diri dan bertobat, di situ terletak kekuatanku. Berdiam diri artinya kita introspeksi kalau mendapati tantangan. Introspeksi, berdiam diri dan bertobat. Kalau kedapatan salah, minta ampun. Kita perbaiki hidup kita. Supaya kita masuk di dalam jalurnya Tuhan. Yaitu jalur kebenaran. Karena berkat Allah hanya dikirimkan kepada orang-orang atau umat-umat Allah. Yang ada di jalur kebenaran. Bukan di jalur yang salah. Perhatikan ini. Tetapi apa yang terjadi di ayatnya ke-16? Ya, yang kita baca ini. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Menghina segala firman-Nya. Dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya. Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Luar biasa. Ya. Mereka bukan bertobat. Ya, tetapi
justru mengolok-olok. Tadi dikatakan tidak menaruh hormat kepada utusan Tuhan Raja Zedekia ini. Tidak menaruh hormat kepada nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan dosa-dosa mereka. Ini adalah gambaran yang tragis bagi bangsa yang sudah dipilih Allah, dikasihi Tuhan, yang lalai dan tidak kunjung bertobat dari segala pemberontakannya. Akibatnya seperti ini. Di Tuhan. Allah demikian murka kepada bangsa Israel. Sehingga dikatakan tidak mungkin lagi ada pemulihan. Ya, ayat 16 ini. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah dan sebagainya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin mereka beranggapan atau mungkin sebagian dari kita. Kalau ada yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Beranggapan bahwa kita umat pilihan. Ya sekalipun kita berbuat salah. Pastilah mendapatkan pengampunan. Ya. Saya ingat di dalam Roma pasal 11 ayat 22. Ya. Roma 11 ayat 22. Ya. Bahwa sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi kalau ingat kemurahan Tuhan harus ingat Tuhan itu juga bisa murka. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu adalah kemurahannya. Bagi saudara dan saya yang takut akan Tuhan, kita akan menerima kemurahan Tuhan. Namun jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya. Bapak Ibu Saudara, dari ingatkan, ya kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Ini adalah gambaran yang tragis bagi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang dipilih dengan sangat luar biasa. Ya. Tetapi mengalami hal yang tragis karena hidup mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Saudara dan saya mesti ingat, Allah adalah hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil. Dan Allah tidak bisa dipermainkan. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ayat 12. Ya, kita lihat ada beberapa ayat. Sungguh 7 ayat 12, bawahnya mungkin ya. Nah, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya. Maka saya ingatkan, kalau ingat kemurahan Allah, jangan lupa kekerasannya. Karena Allah adalah hakim yang adil. Dan kita nanti, seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 itu, ayat 10 itu, masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Allah. Begitu loh. Ya. Ini nanti firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia itu akan tergenapi pada pemerintahan Raja Zedekia ini. Bahwa kelak ya anak keturunanmu akan dibawa ke Babilonia. Ya, hartamu dihabis dibawa semua dan juga anak keturunanmu akan dibawa sebagai sida-sida. Sebagai pelayan di sana. Ya. Allah tidak dapat dipermainkan. Oleh karena itu jika ingat kebaikan-kebaikan Allah, jangan lupa juga kekerasannya, kemarahannya. Ya. Kita harus ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang pengasih lagi penyayang, namun juga jangan lupa Allah adalah api yang menghanguskan. Ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 29 itu ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut, ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau kita berbuat sesuatu sekecil apapun, semua hanya teruntuk kemuliaan Tuhan.
Saudara dan saya melayani Tuhan. Tidak ada kita untuk mendompleng mencari kemuliaan itu. Tidak. Karena firman Allah mengingatkan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tidak bisa kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Melayani Tuhan harus kita nyatakan, Tuhan, inilah aku. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita melayani, memang harus kita melayani. Ya, karena kita harus melakukan kehendak Bapa yang mengutus kita. Kita dipilih bukan untuk nganggur. Kita dipilih untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Kau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang telah membawa kamu dari tempat gelap menuju keterangan yang ajaib. Dan Dia mau kita bersaksi mengenai Dia. Ini loh saudara dan saya. Kita tidak boleh menyimpan kemuliaan untuk kita. Ya. Maka dari itu, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Saudara yang melayani di tempat ini, ya, jangan seperti dikatakan Paulus. Aku menjadi saksi banyak orang yang giat untuk Tuhan, tetapi tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kita melayani Tuhan, giat melayani Tuhan, karena kita tahu apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Nah, sebagai bentuk murka Tuhan, saya katakan Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja, ya, untuk memelihara kita, maupun untuk menghukum orang-orang yang fasik. Bisa memakai api belerang seperti di dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Bisa memberikan berkatnya melalui burung gagak. Dalam hal ini Bapak Ibu, Allah memakai tangan orang Babilonia, orang Babel. Ya. Ayat 17, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Nah ini, Tuhan bisa memakai siapa saja. Karena Tuhan berkehendak dan berotoritas. Bisa memakai tangan siapa saja untuk melakukan kehendaknya. Demikian juga yang terjadi dengan kerajaan Yehuda ini atau kerajaan selatan ini. Kerajaan ini dibinasakan melalui tangan Nebukadnezar, raja dari Babilonia. Orang yang tegar tengkuk seperti ini memang pantas mendapatkan hal yang seperti itu. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda, orang kerajaan Yehuda. Yerusalem dihancurkan oleh mereka. Hartanya dirampas, dirampok. Ya. Rumah Allah dihancurkan. Harta benda kerajaan Yehuda dirampas. Penduduknya dibunuh. Sebagian orang muda yang sehat dibawa ke Babilonia sebagai budak. Dengan demikian firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya di zaman pemerintahan Raja Hizkia tergenapi. Kita bisa lihat 2 Raja-Raja 20 ayat 17. Kemarin yang kita katakan, ketika Hizkia di akhir hidupnya, di masa tuanya,
menjadi angkuh, ya, baru selesai dari sakit, disembuhkan oleh Tuhan, ya, diperpanjang 15 tahun. Maka dia pamerkan seluruh hartanya. Nah, kita baca minggu lalu. Dikatakan bahwa apa yang kamu pamerkan kepada orang-orang Babilonia itu akan dibawa suatu masa nanti. Anak-anakmu, anak keturunanmu akan dibawa sebagai budak. Ya ini, ayat 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ya. Dengan dikalahkannya kerajaan Yehuda pada pemerintahan Raja Zedekia, maka apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia tergenapi di sini. Ya. Puji Tuhan. Bangsa Israel ditaklukkan, bahkan Raja Zedekia direndahkan. Raja yang tidak hormat kepada nabi-nabinya, utus-utusan Allah, dipermalukan. Ya. Anaknya disembelih di hadapannya. Ya. Bahkan dia dianiaya, dibutakan matanya, dirantai dengan rantai tembaga, ya, dan dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Kita akan melihat itu dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat yang ke-6. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Ngeri bukan? Ya. Dianiaya, disiksa, bahkan dipermalukan. Seorang raja yang berkuasa tadinya, ya, dengan gagahnya, namun menjadi tawanan yang begitu rendah. Bukan hanya dirantai, bahkan matanya pun dibutakan. Ya. Direndahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sungguh tragis akhir dari bangsa pilihan Allah ini. Dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dipilih, ini janjinya Tuhan begitu. Ya, coba kita lihat sebentar dalam Kejadian pasal 12 itu. Ayat 1 sampai 3 itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham, leluhur, bapak leluhur orang-orang Israel. Ya. Tetapi sampai kepada kerajaan Yehuda di bawah pemimpinan Zedekia ini, mereka dipermalukan. Ya. Kerajaan dihancurkan, rumah Allahnya dibinasakan, harta-harta dibawa, orang-orangnya dibawa sebagai budak belian. Dan Zedekia juga dipermalukan. Pemimpin yang tidak memberi contoh kepada rakyatnya untuk takut kepada Tuhan. Berakhir tragis, menjadi tawanan dan dipermalukan, dengan matanya dibutakan, ya, dengan api. Ya. Hal ini tentunya juga merupakan pelajaran berharga bagi kita, orang yang dipilih Tuhan.
Kita dipilih untuk diselamatkan, diperbarui hari demi hari, dikuduskan agar hidup kita berkenan kepadanya dan kelak akan memerintah bersama Dia. Amin. Tentunya demikian. Kita sudah dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, dikuduskannya. Bawa kemuliaan bagi Dia. Kita dipilih, dibaharui terus menerus, dikuduskan. Supaya kelak hidup bersama Dia. Ya. Bukan dipermalukan seperti Zedekia ini. Sebagai pemimpin, sebagai raja yang dipermalukan. Dia tidak beri teladan. Para imam pun pada zaman dia bukan imam yang benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Imam yang dipilih untuk menyembah berhala. Ini yang tragis. Ya. Kita tidak akan seperti itu. Maka sementara saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, sekalipun di dalam situasi yang begitu sulit. Tadi katanya mungkin tahun depan baru akan bangkit, begitu ya. Terutama di Bali, turisme, ya mungkin domestik dulu, yang dia domestik dulu, lalu baru tamu mancanegara. Ya itu Tuhan pasti pelihara kita kok. Kita kan tidak tahu, ya kita tidak tahu rencana Allah. Tetapi Tuhan tidak kekurangan cara untuk memelihara umat yang dikasihinya. Amin. Tidak kekurangan cara. Ya. Kalau kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya, hiduplah dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Ya. Hidup setia mengasihi Dia. Maka janji pemeliharaannya itu akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Allah yang sudah Hamba-Mu sampaikan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, tersimpan di hati kami, dan menjadi senjata yang ampuh untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang akan mengguncangkan iman kita dengan berbagai cara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sidang jemaat-Mu bersama tangan-Mu yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bila firman Allah itu menjadi pegangan daripada sidang jemaat-Mu, di mana sebagai orang-orang sudah dipilih oleh Tuhan, kita diistimewakan, kita dibaharui hari lepas hari, dikuduskan untuk jadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu tetap membawa kami hidup dengan takut dan hormat kepada Tuhan, supaya kehidupan kami pada akhirnya kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan ucapan syukur senantiasa keluar dari lidah bibir kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini masih merindukan mendapatkan pekerjaan untuk rumah tangga dan kehidupan mereka. Berkati juga nikah rumah tangga anak-anak-Mu, berikan damai sejahtera, sukacita dan kerukunan. Berikan Tuhan kesehatan yang prima Tuhan kepada anak-anak-Mu, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga tidak satupun kuasa sakit penyakit termasuk virus corona yang akan menjamah sidang jemaat GPTL Sade, dari yang tua maupun yang masih muda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ingat anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu-minggu ini Tuhan, berkati dengan bertambahnya usia, hikmat, makrifat yang dari Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Yang berulang tahun pernikahan, juga Tuhan memberkati pernikahan mereka. Pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, jadi pernikahan yang boleh menjadi teladan bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami teringat anak-anak-Mu. Haleluya, hari-hari ini Tuhan Kau tolong di dalam rangka pencegahan virus corona ini. Berikan anak-anak-Mu taat kepada aturan pemerintah, takut kepada Tuhan. Itu ditandai juga dengan takut kepada, hormat kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berkati anak-anak-Mu di tempat masing-masing. Bagi yang bekerja juga lindungi sertai Tuhan, supaya selamat dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan cukupkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu tak terkecuali. Terima kasih kepada saatnya. Selesai dengan adanya pandemi corona, kami bisa beribadah bersama-sama di rumah ibadah mempermuliakan nama-Mu. Berikan hikmat kepada pemerintah bangsa kami, dimulai dari Bapak Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sipil, militer, kepolisian, dan seluruh pembantu-pembantu di dalam kabinet Indonesia Maju ini Tuhan. Jauhkan dari keserakahan untuk korupsi. Sebaliknya biar mereka memiliki empati kepada rakyat-rakyat yang sedang menderita kesusahan, baik yang sakit maupun yang sedang berjuang untuk perekonomian mereka. Terima kasih, berkati para medis yang ditugaskan mengabdikan diri untuk menjadi tenaga-tenaga medis pencegahan dan pemberantasan corona. Berkati dengan kekuatan, berkati dengan kesehatan, jauhkan daripada penularan COVID corona. Sehingga pada saatnya bisa memuliakan nama Tuhan, karena mereka diselamatkan dari penyakit corona ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berkati pemerintahan seluruh Indonesia, dari pusat sampai daerah kami. Berkati lingkungan sekitar kami, jauhkan lingkungan kami dari pandemi corona maupun di rumah kami masing-masing sidang jemaat-Mu. Tuhan, berkati klien kami, kelurahan kami, kecamatan kami, Kabupaten Badung, Wali Kota, dan seluruh Pulau Bali. Berkati Tuhan, sehingga segera pandemi corona berhenti dan Pulau Bali
diberkati dengan tamu-tamu baik domestik maupun mancanegara. Perekonomian hidup dan kemakmuran menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Dia kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan Rohnya yang kudus yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.